Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, aku Pusaka. Aku dari TK Al Husna. Tapi bener, aku tuh nggak percaya setan. Dan aku kurang percaya juga sama mitos. Karena aku mikirnya rasional. Kayak misal orang kesurupan. Itu aku kurang percaya tuh. Kecuali Ronaldo main ke Indonesia. Dia pipis di pohon terus kesurupan orang Jawa. Nah itu aku baru percaya tuh. Misal gini nih. Dia pipis kan. See you ora jamu. Baru percaya tuh. Dan biasanya orang-orang tuh kalau dengar suara-suara aneh, pasti mikirnya itu karena setan. Kalau aku enggak, pernah tuh aku lagi masak kan, terus ada suara klotak gitu. Oh tikus. Aku yakin itu tikus, soalnya kuntilanak di pojok juga bilang, wah tikus tuh tikus gitu. Tikusnya lewat, fitnah aja terus, emang gak ada yang ngertiin gua. Marah. Dan aku tuh juga kurang percaya sama mitos, kalau pakai baju hijau di Pantai Selatan, nanti hilang diculik Nyi Roro Kidul. Tahu ya? Kalau emang bener ini kejadian, Avengers gak bisa syuting di Pantai Selatan. Ada kru bawa green screen, hilang. Kameramen naik Gojek ke situ, hilang segojek-gojeknya. Ada Hulk datang kan, hilang. Hilang semua. Dan aku tuh sering cekcok sama ayahku. Karena ayahku percaya banget sama hal mistis. Kayak waktu itu pernah kan di genteng rumahku ada suara. Bruk, bruk, bruk. Terus ayahku bilang, "Dek, kayaknya rumah kita dapat kiriman." Enggak ya, mungkin itu tikus. Enggak, dapat kiriman ini. Coba kamu cek. Waktu aku cek ke atas bener ada kurir paket. Mas kalau punya rumah kasih pintu dong. Dan ayahku tuh punya toko servis komputer di desa. Tokonya tuh sepi banget. Pernah suatu hari dia bilang, "Dek, toko kita sepi nih. Kayaknya toko kita diserang deh. Toko kita di Magelang ya, jauh banget sampai Banten, itu Serang." Enggak, maksudku gini, kalau toko diserang, biasanya diserang sama kompetitor kan. Ini di desa toko servis komputer cuma satu. Yang lain penjual sayur semua. Ya kali penjual sayur tiba-tiba datang terus marah gitu kan. "Mas, gara-gara orang servis komputer sayur saya nggak laku." Gitu. Ngapain coba? Emang situ jual shop isinya harddisk kan enggak? Itu aja sih udah, terima kasih Pak Pusaka. Pusaka, Ya Pak De. dari pertama sebetulnya kan saya ada keraguan ya. Iya, ada keraguan, ada beberapa tadi yang saya nggak jelas kamu ngomong apa tadi kayak gitu, ada keraguan. Nggak tahu kenapa, kayaknya kamu beberapa kali deh ada keraguan-keraguan kayak gitu ya. Gitu, kenapa? Kamu harus cari itu. Karena terbukti sampai sekarang kan sebetulnya kamu selamat terus kayak gitu. Dan kamu harus yakin juga kamu bisa bertarung terus sampai dengan di akhir gitu. Nah itu yang menurut saya harus dicari, kenapa? Karena keraguan itu seperti saya dari mulai awal, ketika kita tampil di sana, di depan, satu hal yang kamu harus bisa kuasai, kamu harus bisa melawan dirimu sendiri. Dan ketika kamu ragu bahwa kamu nggak bisa melawan dirimu sendiri, gitu. Nggak tahu saya kenapa, dan itu harus dicari. Entah kamu kurang yakin dengan tulisanmu, materimu maksudku, entah kamu bingung bagaimana mendelivery tulisanmu gitu. Tapi saya ngelihat banget bahwa tadi ada keraguan, ada beberapa keraguan. Terus yang terakhir, kamu sebetulnya masih punya bahan nggak? Sebenarnya masih ada tapi yang di tengah-tengah. Maksudnya? Di beat yang tengah, bukan yang Oh, closing. Kalau kamu closing, udah majuin. Iya. Dari belakang udah kamu majuin. Iya. Dan itu akhirnya yang terakhir. Iya. Terus kenapa kamu stop? Karena udah hampir 3 menit atau udah lebih dari 3? Belum. Oh belum lebih. Kurang 7. Karena udah hampir 3 menit. Iya. Kayak gitu. Nah itu yang saya bilang. Bahwa ada keraguan. Jadi berarti kamu ada salah strategi ketika yang tengah kamu ilangin. Gitu kan. Jadi nggak sampai 3 menit. Itu juga menimbulkan keraguan gitu terhadap dirimu sendiri. Itu yang sebetulnya menurut aku mesti dilawan gitu.
Mudah-mudahan kamu bisa terus dan kamu harus cari itu. Kenapa keraguan itu selalu muncul di tempatmu. Oke? Iya, Makasih, keren. Iya. Ini mungkin perlu bagi catatan buat semua ya, termasuk saya juga, bahwa yakin itu penting. Apalagi berdiri di situ, perform itu yang dibutuhkan, ya kamu harus firm, yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Karena kalau di situ siapapun sudah ragu-ragu, itu bisa dipastikan akan nggak maksimal respon. Tapi kalau kamu yakin, sampaikan itu. Walaupun secara materi kamu nggak tahu itu akan menjadi baik atau enggak, tapi yakin aja sampaikan. Baru nanti tahu setelah yakin itu, oh ternyata nggak lucu. Yang penting yakin. Karena itu modal utama. Kalau kamu ragu di awal, itu yang harusnya lucu bisa jadi terganggu menjadi tidak lucu. Tetapi kalau kamu yakin, sampaikan itu. Nah, baru penonton yakin bahwa memang ternyata nggak lucu. Jadi butuh keyakinan untuk membuat kita lucu atau tidak lucu. Lucu nggak? Lucu. Harus yakin. Siap. Teman-teman, kembali lagi di live eliminasi Komik at Revolution, mencari komplotan baru. Tapi kalau yang ini sih aku nggak baru tahu kalau dia tuh lebih panjang lebih enak nih. Ada tulisannya ekstra 20% tuh ya kan. Ada Coklatos Rich. Jadi ini adalah wafer stick premium dengan paduan coklat khas Italia luar dan dalam, super tebal, super panjang, enak banget rasanya. Kita cobain dulu kali ya, cobain dong. Sumpah ya aku dari sana tuh kelihatan tahu kalian nyemilin ini mulu dari tadi. Ya kan, karena apa Fadol? Seenak ini. Jakselnya keluar lagi dia. Yuk Marni sehat tapi. Marni sehat, sudah punya anak dia. Oh iya, udah kawin akhirnya dia ya. Sama dukun ya kan? Nggak ya? Yang lain gak pada mau? Sorry gak nawarin. Tuh semuanya kita cobain sama-sama ya. Walaupun kalian kayaknya di markas karantina tuh udah sering banget makan ini. Makanan favorit kalian, ini juga makanan favorit aku banget. Kita cobain sama-sama. Ini benar-benar wafer sticknya berasa premiumnya. Terus coklat yang melapisi luar dan dalamnya tuh khas Italia banget. Enak banget rasanya, apalagi harganya 2.000 seenak ini loh. Makanya Coklatos, Mamma Mia Lezatos. Selamat malam teman-teman semua. Malah. Kenalin saya mayat orang Kristen. Saya dokter dan banyak orang yang bilang di rumah sakit itu yang paling horor itu ruang mayat. Bukan teman-teman. Yang paling horor di rumah sakit itu ruang administrasi. Karena saya pernah masuk ruang administrasi. Saya lihat bapak-bapak lagi pegang kertas tagihan. Tiba-tiba dia teriak. Setan! Saking mengerikan ruang administrasi ini. Sampai bapak-bapak ini berubah jadi Mang Aep. Lagian legenda horor di rumah sakit itu setannya aneh-aneh. Suster ngesot. Saya kalau ketemu suster ngesot, saya langsung injak dia petangan. Kau stop ngesot-ngesot. Suster yang ngesot, saya sebagai dokter yang malu. Ngapain sih? Kalau sakit di rumah aja sus. Mau apa? Cari muka. Cari muka jangan jadi suster. Jadi DPR. Lagian teman-teman, kami dokter tidak takut suster ngesot. Yang kami takut suster tiba-tiba bilang, "Dok, saya hamil." Oh, ini horor teman-teman. Kok mendadak hamil Anda? Dan ada yang lebih horor dari suster ngesot, yaitu pasien ngesot. Ngesot, kabur nggak bayar. Lagian suster ngesot itu hanya ada di Pulau Jawa, tidak ada di Pulau Papua. Karena di Papua masih ada rumah sakit yang beralaskan batu dan kerikil.
Sengesot-ngesotnya suster ngesot sampai ke Papua berdiri dan jalan. Aduh. Aduh. Dasar pembangunan nggak merata. Dan teman-teman, ada lagi yang lebih aneh. Suster keramas. Kalau suster ngesot, saya ketemu injak tangan. Kalau suster keramas, saya kasih botak dia punya rambut. Stop keramas di rumah sakit, air habis. Maksudnya kalau dia mau balas dendam ke saya, masih tunggu 4 minggu. Itu pun kalau pakai sampo kuda. Kalau pakai sampo motor, kepala tidak tumbuh rambut. Kepala mengkilat. Lagian semengerikan apa sih suster keramas? Saya tanya bro di sini. Kalau kau ketemu suster keramas, kau pilih lari atau tinggal? Atau bilas? Saya William, terima kasih. William, apa tadi closingnya William? Kalau ketemu suster keramas, pilih lari atau tinggal? Atau bantu bilas? Bantu bilas. Iya. Oke. Mungkin karena udah mau habis tadi nggak kedengeran jelas soalnya. Siapa? Tapi ada satu hal yang mau kutanya. Kenapa tiba-tiba jadi Mang Aep tadi? Gagap. Oh gagap. Setan. Setan. Oh, Jadi gagap bukan jadi gemuk. Jadi gagap bukan Iya. jadi gemuk. Oke. Oh karena gagap makanya Siap. jadi Mang Aep. Oke. Aku tadi apa nih ya kenapa? Oh karena gagap makanya jadi Mang Aep. Tapi William balik lagi dengan itu tadi. Suka kali nekan kalimat. Air habis. Suster kau nggak usah keramas di rumah sakit. Air habis. Air habis. Suka kali kau nekan-nekan kalimatmu. Kau mau nekankan kalau itu punchline kan sebenarnya. Cuman kan Cak Lontong pernah bilang kalau seandainya itu jadi punchline, orang jelas, oh ini punchline. Kalau kau itu punchline tapi nggak kena, orang jadi, lah ini punchline-nya nggak kena nih. Kan jadi ketahuan kayak begitu. Terlalu ketawa Mang Aep. Temennya nih yang perform. Terlalu nyepelin temennya nih. Gini loh. Itu udah jelek nih Pak Napin. Jangan gitu dong. Langsung dibusukkan. Enggak. Tapi benar William, kemarin kan sempat bisa menikmati itu. Tapi itu nada, penekanan nada tidak semuanya diperlukan gitu. Selain air habis tadi apa lagi ya? Selain air habis banyak ada, semua. Enggak, ada. Apa yang jelas kali tadi? Jalanan rusak. Alah udahlah penimbun kepalaku. Nah, intinya itulah pokoknya nggak usah ditekan nadanya, udah santai aja. Kalau memang harus ngelempar punchline ya udah lempar aja, nggak harus ditekankan. Kecuali memang punchline itu butuh nada. Ada komik yang punchline memang pakai nada. Coki contohnya. Tidak ada, gitu-gitu dia itu jadi punchline yang memang dia membutuhkan nada seperti itu. Kalau kau tidak memanfaatkan nada itu untuk jadi punchline, hanya ditekankan aja, kayak begitu. Diperhatiin lagi ya, William. Siapa? Ya. Yuk. Terima kasih banyak Bang. Saya agak kaget ketika kamu pertama membuka, kamu mayat orang Kristen. Enggak, aku kagetnya, saya kira beneran gitu. Kamu mayat. Ternyata enggak. Karena memang kadang-kadang pemilihan hal tersebut ini bahayanya bagi orang yang tidak melihat itu sebagai jokes tapi sesuatu yang, tapi saya harap enggak lah, karena kamu secara penampilan memang. Jadi kamu ini otomatis kamu ingin mengatakan bahwa tadi yang merias wajahmu itu rias jenazah. Bukan.
Bukan. Kalau dia merasa sebagai mayat kan berarti yang ngerias make up tadi ya make up jenazah dong. Bisa jadi. Tapi ada kan make up jenazah ada kan? Ada. Ya tanya Sardol aja. Profesinya apa yang pernah di make up? Dia pernah di make up juga. Kan Jadi- trauma orang make upin dia. Ya, jadi hati-hati untuk hal-hal tertentu, tapi saya kira itu kamu aman karena memang penampilanmu ya tinggal ngubur lah ini. Hah? Tinggal masukin liang penampilannya itu. Penampilannya tinggal masukin liang lagi. Liang lahat. Liang teh. Liang enggak boleh. Ini sponsornya kompetitor kamu sebut. Emang iya? Itu kan ada teh. Oh enggak, itu teh terbaik. Wah, bisa separuh-separuh nih. Bisa separuh-separuh. Bisa. Monty rasa blekar. Ya, William, saya justru melihat kamu sekarang mulai menikmati ya. Siapa tuh? Kamu mulai menikmati ya. Kamu memang di depan kalau menurut saya kamu terlalu cepat bilang mayatnya dan act-mu tuh belum mayat banget. Kenapa nggak tadi kamu begini? Saya 2 mayat menit gitu ya. Kamu cepet banget tadi. Kamu takut kali ya di depan. Selebihnya menikmati tapi sebelumnya kamu takut kali ya. Kayak gitu. Tapi menurut saya sebetulnya kamu lebih menikmati. Saya merasa betul kamu relax, menikmati kayak gitu. Iya. Keren. Hei cantik, jangan gak sarapan, berat. Nih, Dilan Waffle. Waffle lembut pertama di Indonesia dengan topping coklat khas Dilan, lembutnya manjain harimu. Dilan Waffle, lembutnya manjain harimu. Duh, maksud wiwinya apa ya? Maksud wai-wai? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju, lelehan keju Prancis, renyah Malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Biar gak ada lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang dubes, dukun Brebes. Izin cek kodam dulu. Pak De Indro kosong. Bang Oki Rengga, tuyul agak lain. Cak Lontong, merah jeruduk banteng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadol. Saya hidup di lingkungan yang apa-apa kedukun. Pernah ada waktu itu Yuk Marni kedukun. Yuk Marni. Mbah Dukun, saya kok belum punya anak. Apa ada yang gak seneng sama saya? Padahal saya udah tiap minggu senam yoga. Mbah Dukun balas, itu gampang Yuk Marni. Mana suaminya? Belum nikah. Nikah dulu. Nikah dulu. Ini paku, jarum sama boneka. Saya yang gak seneng sama Yuk Marni nih. Saya santet sekalian Yuk Marni. Apalagi di masa pilkada, dukun di kampung saya itu rame banget. Buset, sekarang dukun. Red cardnya naik. Ada price listnya bang. Dulu 1 juta dapat semburan mantep dan manjur. Sekarang semenjak pilkada dan rame, 1 juta cuma dapat manjur enggak lembab di muka. Pokoknya dukun-dukun di sana tuh lebih didengerin lah. Direbutin sana sini, calon sana sini. Setara influencer lah. Iya nggak calon tau. Dan bukan cuma itu teman-teman. Karena rame di masa pemilu, dukun di sana harus ada raidersnya. Minimal kembang 7 rupa, sesajen, sama liquid leciti. Dukun skena. Dan airnya bukan air biasa bang. Air Monty. Minimal kalau nggak jadi kepala desa jadi seger. Karena Monty segernya bikin pede. Wes. Nanti MC nggak usah build in Monty. Buset, gara-gara sering rame teman-teman. Dukun di sana jadi hedon. Blangkon merek Balenciaga.
Kerisnya bukan keris biasa, tapi keris Dayanti. Baca mantranya, basah, bibir ini basah. Karena rame, dukun di sana jadi dukun star syndrome. Dukun star syndrome, 2 kata lucu itu. Pasien datang langsung ditolak. Mbak, saya pengen kaya. Zaman sekarang pengen kaya ke dukun. Sahabat-sahabatku yang super, kalau pengen kaya kerja, bener gak ibu-ibu? Nah, sekian saya Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Ini sekali menurut saya sih lebih baik dari yang lalu kemarin ya, lebih baik. Kayaknya kamu udah balik lagi nih ke Brebes ya, udah kembali ke jalan yang benar kayaknya kayak gitu ya. Bukan ada apa deh? Enggak ini. Posisi, iya. Ya, jadi kayaknya kamu lebih lebih bermain dalam artian struktur stand up ya di situ ketimbang hanya sekedar mengumbar bahasa ya, diksi yang kayaknya anak Jakarta Selatan apa segala macam. Saya pikir lebih seger kayak gini. Kamu lebih bisa dan lebih kayaknya kamu juga jadi nggak dibuat-buat. Ada kesan walaupun nggak tebal ya. Ketika kamu yang kemarin-kemarin ini ada kesan kelihatannya menjadi trying to be funny. Dan sekarang enggak. Sekarang aku melihat seperti maaf, kamu waktu audisi, terus kamu dari pertama-tama kemarin, menurut saya lebih berjalan dan kelihatan sekali kamu lebih menikmati, bukan berpikir. Kalau itu kan kamu kayaknya berpikir gua harus apa lagi seperti itu. Tapi kalau sekarang lebih nikmat aku ngelihatnya, kamu lebih bisa menikmati. Keren. Cuman sekali ya di tampilan ini saya jadi ngelihat ada 2 ternyata yang ngondek ya. Iya. Kamu tadi ngondek banget tuh. Iya, nggak acting kayaknya ya. Oh itu. Emang bener kayaknya keseharian. Ya. Satu lagi Bagas ya, tadi aku lupa mau ngomong. Ya, oke. Jadi Cak Lonto nggak tahu ngomong apa. Aku juga nggak tahu. Fadol, ya ini yang perlu saya sampaikan begini. Ketika Anda jadi performer, siapapun Anda, paling mudah itu kalau memang menjadi diri sendiri. Ketika kamu mencoba untuk menjadi orang lain, kayak kamu orang Brebes bergaya Jaksel, itu energimu pasti akan habis untuk acting, untuk gimmick. Makanya kemarin akhirnya menjadi kurang kemampuanmu mengulik materi karena energimu habis untuk mencari gaya aja. Nah ini kembali ke Brebes yang kamu menjadi diri kamu sendiri. Jadi energimu banyak kamu pakai untuk ngulik. Nah ini yang harus dipertahankan. Sesekali boleh kamu gimmick bergaya Jaksel. Tapi kalau itu kamu jadikan karakter yang bukan kamu sesungguhnya, itu akan lebih capek kamu. Akan buang energi untuk menjadi orang lain. Jadi jadilah diri sendiri supaya kamu efektif menggunakan energi untuk mencari materi. Siap. Baik. Nomor yang bagus berapa? Yalah. 3 udah pasti. Biasa, aku sih berharap kamu itu nomor yang bagus. Tiga. Oke, Pak Ogi. Terima kasih Calon. Fadol. Siap Bang Ogi. Beruntungnya Fadol bisa punya 2 karakter yang kuat dan bisa dimainin kapanpun, kayak begitu. Tapi aku tuh ngerasa Fadol kan minggu lalu mencoba dengan nyaman dengan Jakselnya, tapi terlihat hanya sekedar tempelan aja materinya kemarin. Fokusnya lebih ke Jakselnya. Sebenarnya buatku tidak masalah selama kau bisa nge-mix itu dengan baik kayak begitu. Ini kau kembali lagi ke Brebesmu, bagus. Tapi buatku aku ada ngerasa kehilangan sosok si Jaksel ini. Kayak begitu. Oh gak usah nangis. Sepa nanti kau. Emang dia kuntilanak ditendang.
Tapi kan dukun. Tapi lucu sekali materimu, dukun star syndrome, dukun skena. Ngapain bawa liquid leciti? Biar ngetrik gitu. Oh, biar ngetrik. Tapi kesalahanmu malam ini tetap ada kesalahanmu. Apa closingmu tadi? Malu dia. Apa closing? Closingnya sebenarnya dukun star syndrome kan songong, datang pasien set. Bah, aku pengen kaya. Dukunnya langsung karena star syndrome. Zaman sekarang masih percaya dukun. Sahabat-sahabatku yang super. Oh. Kalau pengen kaya kerja, bener nggak ibu-ibu? Masih kurang juga. Malah lucu sekarang. Karena sebelum closing ada materimu yang pecah. Udahan. Dan udah 3 menit abang lihat tadi. Kok nggak di closing anak ini dalam hatiku, oh keenaan. Pede dengan materi terakhir. Pas ku dengerin kok, apanya ini? Itu kesalahanmu malam ini. Secara penampilan oke sekali. Cuman ya itu closing berantakan tadi. Berharap itu tadi berjalan dengan baik kan, makanya kerja. Iya kan ibu-ibu, kau tidak merubah itu. Harusnya 2 karakter itu kan, Mario Teguh sama Mama Dede kan? Iya. Harusnya itu kan? Ustadz Maulana. Bukan Ustadz Maulana. Maulana Aku dia. ngerasa Mama Dede itu tadi kau. Kamu salah. Ustadz Maulana, makanya saya tanya nomor. Apa urusannya? Ustadz Maulana sama nomor. Saya tanya nomor ke siapa aja terserah saya kan. Ya boleh, nggak apa-apa. Aku tadi malah mikirnya itu Mario Teguh sama Mama Dede. Ternyata Ustadz Maulana. Ya makanya orang nggak kena, orang itu aja nggak jelas tadi kok. Beda, seperti yang Anda pikirkan aja.